dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita kembali memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu dari nikmat Allah itu adalah ketika kita dibuatnya cinta kepada masjid. Dengan kecintaan kita kepada masjid, begitu mudah kaki kita untuk melangkah, mungkin untuk sholat, mungkin untuk berada di majelis ilmu, mungkin untuk melaksanakan berbagai macam bentuk amal saleh yang lainnya. Mudah-mudahan bolak-baliknya kita ke rumah Allah membuat kita benar-benar diakui sebagai orang yang beriman dan membuat kita bisa mendapatkan naungan Allah di hari mahsyar. Karena dalam hadis Nabi dikatakan oleh Rasul kita yang mulia, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di hari akhir. Yauma la zilla illa zilluh. Di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut, terikat dengan masjid. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah pada malam yang mulia ini, malam yang penuh berkah, bisa membuat kita semakin dicintai oleh Allah dan semakin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita juga harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Hadirnya beliau sebagai utusan Allah membuat kita mengerti bagaimana cara mengisi kehidupan, membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, membuat kita kenal dengan siapa yang memberikan kehidupan. Yang memberikan kita kehidupan adalah Allah. Maka kita harus mengisi kehidupan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diinginkan oleh Allah itulah yang telah disampaikan oleh Rasul kita dalam sebuah syariat, risalatul Islam yang terangkum di dalam Alkitabu wa Sunnah. Mudah-mudahan kita semua semakin taat kepada Rasul kita, semakin mencintainya,
semakin merindukannya. Yang mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa selamat berbahagia dengan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema besarnya adalah maqasidul ibadah atau maqasidus syariah di dalam bab-bab ibadah. Kita masih berada pada pembahasan awal tentang maqasidus syariah yang hubungannya dengan ibadah. Yang terakhir yang kita bahas adalah mazahir al-maqasid fi syariah, fi maqasid fi syariatil islamiyah. Fenomena maqasid syariah yang ada dalam syariat. Di antaranya dalam masalah ibadah. Ada 3. 2 sudah kita sampaikan. Siapa yang masih ingat yang 2 ini? Ada 3 fenomena yang membuktikan bahwa memang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hukumnya untuk kemaslahatan kita. Tidak ada satu hukum pun yang ditetapkan Allah kecuali di situ ada maslahat. Dan fenomena maslahat itu nampak pada beberapa hal. Kita ingatkan kembali. Yang pertama apa? Adanya rukhsah dalam berbagai hukum. Adanya keringanan-keringanan dalam melaksanakan hukum. Itu maslahat. Kalaulah hendak diberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu, azab wa. Tak bisa tau, gak ada salat ada di pasu juga tau gak? Tapi begitukah syariat Islam? Tidak. Ada rukhsah, ada keringanan. Kalaulah tidak boleh berbuka dari puasa kita saat kita safar, mungkin kita akan merasakan sulit dalam melaksanakan safar kita. Tapi begitukah syariat Islam? Tidak. Ada rukhsah, ada keringanan-keringanan hukum. Maka keringanan-keringanan hukum itu sesungguhnya adalah mazahir. Itu fenomena, itu bukti bahwa memang Islam dengan hukumnya memberikan kemaslahatan. Kok tidak bisa duduk, boleh salat berbaring, coba yang. Kalau tidak bisa persis menghadap kiblat, dah apa bodoh? Apa tu salat? Salat dari pesawat umpama kan? Mungkin aja wak takbiratul ihram itu menghadap kiblat. Tapi pesawat tu tidak ada kuncinya dah. Kadang kamai ya. Kadang kamai. Ketika pesawat mutar begitu, perlu lah wak minta-intai ada kiblatnya, ada kiblat di monitor kok orang. Belok lah wak. Tidak. Akan sulit. Dan Allah ingin mengangkat kesulitan itu dari kehidupan kita. Maka dikenallah istilah dalam maqasidus syariah, raf'ul haraj. Raf'ul haraj. Mengangkat kesulitan. Tak boleh awak payah dia Allah Ta'ala. Cuma itu sayang Allah dekat awak. Jadi baik awak hukum dah. Tapi tak boleh awak payah dia dah. Dengan arti kata, kalau ada kesulitan, berarti ada kemudahan. Yang penting awak taat. Oleh karena itu, kalau kita merasa sulit saat melaksanakan ketaatan, solusinya tidak meninggalkan taat dah. Jangan tinggalkan ketaatan itu saat kita sulit. Tetap taat, tapi dengan cara yang dimudahkan. Kok kalau ambil doa pakai ayu, tambah sakit ada. Boleh tak pakai ayu? Boleh. Datang pula babnya nanti, nanti kita bahas satu persatu itu, bab ibadahnya. Datang pula nanti babnya ada tayamum. Tak bisa ambil doa pakai tayamum. Yang penting tetap taat. Itu dah. Jadi ketika awak sulit, solusinya bukan meninggalkan ketaatan.
Reda ndak sembahyang dan apa itu ndak bisa ambil doa. Itu ndak dimaafkan Allah Taala, tetap berdosa. Karena solat adalah tiang agama. Kalau ndak solat berarti agama runtuh. Maka supaya tiangnya tetap kokoh, air ini yang diganti, dirubah, pindahkan ke dobu, ke tanah. Tanah tu ndak lo tujuan dulu untuk lepo-lepo ke muka ndak lo. Tepuk abu lo dia ambui tu. Itu ada dalam hadis. Fadaraba, Rasul memukulkan telapak tangannya ke tanah. Wa nafakha fihi, dia ambui dia sudah tu. Berarti kan bukan tujuannya untuk boleh berdabu muka awak, ndak kan? Supaya dengan tayamum itu nanti kita tetap merasakan bahwa kita sebagai orang yang suci. Inilah maslahatnya, sehingga kita nyaman dalam beribadah, nyaman dalam taat. Dan Allah menginginkan kita tetap setia dalam ketaatan itu. Sehingga orang-orang yang setia dalam ketaatan, inilah orang mukmin yang sebenarnya. Waktu sulit pun dia tetap taat. Maka dalam hadis dikatakan, siapa yang ingat Allah saat dia sulit, saat dia senang, maka Allah akan ingat pula, tetap ingat dia pada saat dia sulit. Saat senang kita taat, wajar. Sekarang Allah berikan kita kesulitan, atau ada sesuatu yang membuat kita mungkin sulit dalam keadaan tertentu, Allah juga memberikan solusi supaya kita tetap beribadah. Maka yang pertama sekali adalah adanya hukum rukhsah. Yang kedua, tidak dicatat sebagai dosa pada saat kita lupa, tertidur, atau tidak sadar. Yang kedua, kalau sudah ada luka cuma mau ulang-ulang, tidak dicatat sebagai dosa perbuatan yang kita lakukan pada saat kita tertidur atau terlupa. Apa dah dibaik keringanan macam tu dah Allah Ta'ala. Memang sifat awak tu pelupa. Sifat awak pelolok. Suka lolok, sonang no lolok. Tapi berbahagialah ketika sonang lolok. Tu berarti tidak banyak masalah hidup itu. Nyadong payah lolok ke? Terpaksa pakai ubek. Lah minum ubek baru bisa lolok. Tapi ada orang yang mudah sekali tidur. Kadang dalam majlis taklim pun tidak sikur, dah sikur dah ada. Dalam majlis taklim kadang ustaz lah tak sekenek semangat ceramah ini, semangat ulah tersandau di tiang tu. Khatib sedang khutbah kan. Tapi alhamdulillah tu tak ada masalah hidup. Orang senang hidup tu. Bersyukurlah saat kita bisa tidur dan saat kita lupa. Lupa itu nikmat. Apa dia betul? Kalau ndak awak lupa ya, ndak bisa awak galak dah. Kita bisa tertawa, tersenyum bahagia karena kita dilupakan oleh Allah. Lupa dengan kesedihan yang sebelumnya. Contoh apa? Dia menangis-nangis dah luka tu laki mati. Lah kena kubur laki rendah, dia nangis kena je. Galak je lah. Dah apa itu? Lupa. Maka lupa itu nikmat. Kalaulah bukan kena lupa, sulit kita berbahagia. Dengan ada lupa itulah, awak galak-galak. Karena ada kesedihan-kesedihan masa lalu yang Allah sudah buat kita lupa, tidak terkenang dia boleh. Maka kita bisa berbahagia. Dan itu sifat manusia. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Memang iyot ya, jangan ndaklah diakui itulah. Ya Allah, wahai Rabb kami, tidak ada satu pun yang kamu ciptakan, kamu tetapkan untuk kami yang batil, tidak ada. Apa aja. Sampai lupa pun nikmat. Yang tidak tidur, tidak lupa itu hanya Allah. Kalau sempat Allah punya sifat tidur ngantuk, ancu bumi lah. Ni nyoma gang bumi lah. Tu tak loloknya. Tentu tak lopeh. Jatuh bumi kan. Allahu yumsiku as-samawati wal ard an tazula.
Allah yang memegang langit dan bumi supaya tidak hancur. Inya megang. Masa kalau tak je bumi bulat, cuma kau tidak ada orang megang. Berapa banyak bintang-bintang, berapa besarnya bintang-bintang di langit. Tak cik dia tahu PR dah tergantung dia kan. Siapa megang? Allah, itulah ayat tadi. Allah lah yang memegang langit dan bumi antazula, supaya keduanya tidak hancur, tidak binasa. Maka tidak pantas sifat itu untuk Allah, karena dia maha segala-galanya. Dan tidur ngantuk itu dari satu sisi memang adalah sebagai sifat kekurangan. Oleh karena itulah persoalan ngantuk disebutkan oleh Allah dalam ayat yang paling mulia. Apa ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Ayatul Kursi. Rasul bertanya kepada Abu Dzar, apanya Rasul? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ma a'zamu ayatin fil Quran? Apa ayat yang paling mulia dalam Quran? Kata Abu Dzar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu salah satu dari adab sahabat. Kalau ditanya oleh Rasul, kadang tentu dia agak jawabannya, tetapi dia tetap mengedepankan Allahu wa rasuluhu a'lam. Mungkin karena tidak tahu, mungkin juga tahu. Tapi jawaban Allahu a'lam itu salah satu bentuk adab kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada sahabat mandai di depan Nabi. Tetap Allah wa Rasul alam. Dijawab oleh Nabi, a'zamu ayatin fil Quran ayatul kursi. Ayat yang paling mulia dalam Quran adalah ayat kursi. Apa isi? Salah satu dari isi pada ayat yang paling mulia tentang ngantuk. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak disentuh oleh ngantuk dan tidur. Ada pada ayat yang paling mulia soal ngantuk. Coba ya. Ternyata memang manusia punya satu sifat dan tidak ada satupun manusia tidak punya sifat itu. Itulah hikmahnya. Apa dek Nabi pona lupa. Kan Nabi kan 2 rakaat bu salam pada salat asar. Salat asar kan nampek kan. So dia menawi akal wa apa tu? Nabi masa lupa? Kan itu? Tapi Allah takdirkan Nabi itu saat-saat lupa. Apa sebab? Biar dia tetap sebagai manusia. Karena yang tidak lupa hanya Allah. Kalau dia tidak pernah lupa, berarti dia keluar dari sifat manusia. Dan kedua hikmah, beliau tentu dah canda apa cara kalau terjadi lupa ke awak. Salat wa asar 2 rakaat salam ndek apa aja nyampe. Ada contoh. Oh dulu Nabi lupa. Contoh. Berarti biar Nabi tetap sebagai Nabi hanya sampai pada posisi Nabi saja. Jangan pernah menempatkan Nabi lebih dari itu. Itu akan menjadi syirik nanti. Kalau kita tempatkan Nabi lebih daripada seorang Nabi, lah samulo dawak kedudukan Nabi dulu ja Allah, berarti kita terjebak pada perbuatan syirik dan itu perbuatan gulu. Gulu kata yang ketiga sana bekok doa. Tapi ini sekedar mengingatkan. Jadi lupa tidak dicatat sebagai dosa karena memang lupa itu adalah sifat manusia. Kalaulah karena kelupaan tetap kita dicatat sebagai dosa, perbuatan kita sebagai dosa, itu akan menyulitkan kita. Sementara Allah ingin mengeluarkan kita dari kesulitan. Maka sesama awak aja, sesama manusia, kadang payah untuk memaafkan karena lupa. Kalau Allah maafkan ya, awak puasa, anda tekan nang berpuasa dah, abi nasi sepiong, batal puasa awak? Ndak. Kata Rasul apa? Falyutimma saumahu,
Sempurnakan puasanya. Fa innallaha huwallazi at'amahu wa saqahu. Allah lah yang memberi dia makan, Allah lah yang memberi dia minum. Pasti ada hikmah dari kelupaannya itu. Nggak batal puasa orang. Padahal lo kanyang. Apa dah ndak? Nyo lupa. Sesama awak payah memaaf padahal lupa. Berjanji umpama kan, janji. Lupa ada janji juga. Azab bukan kata-kata itu, nyawa lupa. Itu sama manusia. Setok dek polisi, ane SIM-nya. Deh, lupa Pak polisi. Maaf dek dah. Ayalah karena kamu lupa, maka kamu saya maafkan. Ada? Ada polisi sih kan? Lain tak ada ya? Aja tanya polisi itu, bisa dimaafkan? Tak bisa adanya. Tapi Allah Ta'ala kalau lupa, dek si buik dunia lupa salat asar. Tapi dek ya lupa kah? Berdosa? Enggak. Tapi kata Rasul, falyuaddi hina zakaraha. Hendaklah dia tunaikan saat dia ingat. Takkanang bekok sudah maghrib, ondek kasendana lu nah saulenya. Takkanang sudah maghrib, kerjakan asar saat ingat. Caklah masuk waktu maghrib. Kok banyak lah amal-amal lain supaya itu sebagai bukti cara kita menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Jadi pada poin yang kedua intinya ada pada Allah bisa memaafkan kita saat kita terlupa, terlalai, tertidur, tidak sadar. Hal-hal kesalahan yang kita lakukan saat kita tidur itu tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Ada orang keluar kata-kata kotor dari mulut dia pada saat dia tidur karena dia mimpi, maka semua ungkapan buruk itu tidak dicatat sebagai dosa. Dibawa oleh para ulama ini ke dalam masalah fikih. Masalah fikih, dulu mungkin juga sudah saya contohkan. Kalau ada seorang suami bermimpi menceraikan istrinya, jatuh talak. Nyo mimpi kok, hei istriku, nyo mimpi bakalo je ini. Lalu terucap dia, hei istriku kamu saya ceraikan. Ya kadang kalau kodok bakalo tengah jago sampai lolok ya bakalo je. Kini tengah lolok itulah terucap kata-kata tadi, jatuh talak. Nah, apa itu? Karena dia mengucapkan tidak dalam keadaan sadar. Kalau Nasrani mimpi mengucapkan 2 kalimat syahadat, jago-jago langsung muslimnya. Umpama bahasiannya, asyhadu an la ilaha illallah nya wasian kah? Pas jago langsung muslim? Enggak. Tidak ada konsekuensi dari apa yang diucapkan saat dia tertidur. Oleh karena itu, yang dicatat oleh malaikat dari semua amalan dan kegiatan kita, semua yang kita lakukan dengan kesadaran kita. Semua yang dilakukan dengan kesadaran. Maka taklif itu adalah orang yang memiliki akal yang sehat, yang mampu memahami hukum. Itu tidak boleh usah akal awak kata. Apapun perbuatan yang kalau dapat merusak akal, maka Islam pasti melarang. Apa itu? Nyobor pengaruh ke kehidupan beragama awak. Uang kalau tidak sehat akal, kalau mabuk aja kan tidak sehat akal itu. Maka agama melarang keras. Jadilah dia sebagai dosa, itu tidak dosa kenek itu. Kenapa? Karena bisa merusak akalnya. Dan akal adalah mahattatut taklif, terminal tempat berangkat pembebanan itu ada pada akal. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan 3 orang yang diangkat catatan malaikat. Siapa yang 3 kok? Anak kecil sampai dewasa, lah baliknya bau.
orang tidur sampai bangun, orang gila sampai sehat akalnya. Ketiga golongan ini problemnya ada pada akal. Pajak kene alun sempurna akalnya belum mampu untuk dibebankan hukum. Mana na wajib, mana na sunnah. Kalau lah dibebankan kayaknya berat. Ayah nak solat ke pikirannya ya manji agak ya nya pikirannya ya juga. Jadi itu di akalnya. Tidak bisa dibebankan. Maka berbagai macam bentuk ibadah selalu disyaratkan mukallaf. Mukallaf berarti sudah cukup umur. Orang yang sudah cukup umur berarti orang yang memang sudah pantas untuk dibebankan. Lah wajarnya untuk dibebankan. Boleh aja awak memerintahkannya ketika belum cukup umur tetapi belum dalam bentuk taklif. Apa contoh? Kata Rasul, muru auladakum bis salati fi 7 sinin. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anakmu untuk salat umur 7. Umur 7 lah balik doh. Alun lah kan? Tapi di hadis itu dikatakan perintahkan anakmu salat di umur 7. Apa dia perintah? Padahal balik. Maka untuk mengajak dia berbuat baik sebelum balik boleh, bahkan Nabi nyuruh. Tapi membebaninya dengan kewajiban hukum, alullah. Maka wadribuhum fi 10 sinin. Lacaknya kalau lah 10mu. Nya 10 kemungkinan sudah balik atau setidaknya sudah mumayyiz. Oleh karena itu, ketika ada orang tua kene anak abau dibawa puasa deh, wak puasa ya jago, kok sahur ha? Nya 8 tahun umur bau, boleh? Boleh, dan itu pahala bagi orang tuanya. Karena dia sedang mendidik anaknya untuk berbuat baik, membiasakan kebaikan itu. Kalau lah balik, kok ndak perlu dijaga oleh inyo kadang jaga nawak ke. Banyak orang kini anaknya kena ayah tu, ayah lu jago lah. Orang lazim subuh ke ayah lu jago lah anak. Kalau ada anak seperti itu karena didikan ayahnya, betapa bahagianya seorang ayah. Karena dia sendiri sebenarnya sudah melatih dan mendidik agar anaknya terus cenderung untuk berbuat baik. Tapi lu taklif lah, lu mukallaf lah. Ketika memang belum berumur sampai pada masa dia taklif. Apa dia alun? Karena akal yang belum pas untuk dibebankan. Orang gila akal juga yang jadi masalah. Dahulu akal lah. Maka sering diisyaratkan cendeko kan? Kan miring itu kan? Kalau enggak cendeko, kalau luwi kan cendeko kan? Kok hanya kan? Apa sebab itu? Berarti miring kan? Miring kok biasa payah kalau mau barang apa mau ya? Tu ada goni belakang miring barang. Payah ada. Ya enggak harus lui, boleh kokoh atau enggak. Jadi ketika akalnya enggak kuat dibebankan hukum, berarti dia tidak punya pembebanan. Orang tidur juga seperti itu. Uang yang tengah lolok berarti akal yang sedang tidak berfungsi. Wa imbau ndak tentu dah dah. Itu tanda bahasa tidak berfungsi. Jadi ini dua poin pertama sebagai mazahir al-maqasid fil ibadah atau fis syariatil islamiyah. Fenomena bukti-bukti bahwa ketentuan Allah dan Rasulnya benar-benar untuk memberikan kemaslahatan. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Aku yang bau kok. Yang ketiga, mazahirnya. Bentuk dari maqasid as-syariah yang ada pada ketentuan syariat adalah dilarang kita dalam beribadah itu oleh Allah atau dilarang kita dalam beragama, bersyariat. Apa yang dilarang? Al-ghulu wat tasyaddud. Al-ghulu wat tasyaddud. Dilarang
Gulu tasaddud itu maksudnya adalah berlebih-lebihan, melampaui batas, memaksakan diri dalam melakukan sesuatu. Tidak boleh dah. Tapi tentu perlu dipahami secara baik. Karena ketika kita memaksakan diri kita dalam sesuatu yang mungkin saja kita tidak mampu, atau mungkin saat itu mampu, tapi dipaksakan secara berlebih-lebihan, itu membuat kita akan kalah sendiri. Ponek seorang jauh asuk. Kalau lah ponek itu lah bahaya jauh lalu. Maka dalam hadis dikatakan oleh Nabi, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Wala yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak akan ada orang yang mempersulit dirinya, melampaui batas, berlebih-lebihan dalam beragama illa ghalabah, kecuali agama akan mengalahkan dia. Berarti ini larangan untuk berlebih-lebihan, tasaddud, melampaui batas. Yang dianjurkan seperti apa? Yang dianjurkan tidak dengan melampaui batas. Kalau dan melampaui batas, contoh tadilah. Oleh karena itu beban hukum kita itu tidak banyak dah. Allah sendiri yang mengajarkan kita seperti itu. Tidak boleh ada Allah Ta'ala dah menginfakkan sodoh harta, tidak boleh dah. Kalau ada orang punya harta 1 miliar, disedekahkan 1 miliar dosa dore, itu tidak makan sudah tu lah, tidak boleh orang. Padahal sedekah kan ibadah kan, kerjakan dengan mudah. Utsman ibn Affan cenderung pukayo Utsman ibn Affan di bawah harta kan Nabi saudara, jannya Nabi. Apa untuk anak-anak bini wangnya? Utsman ada satu-satunya yang diizinkan oleh Rasul itu pada Abu Bakar. Abu Bakar kaya bedo kena. Orang yang paling mulia setelah Rasul. Jadi kalau diurut siapa yang paling mulia? Pertama Nabi, kedua Rasul. Pertama Nabi, kedua Abu Bakar. Dialah yang dibolehkan oleh Rasul untuk memberikan semua hartanya. Tapi yang lain tidak. Berarti ini salah satu dari kemuliaan dan keutamaan yang ada pada diri Abu Bakar. Kenapa dilarang oleh Nabi? Itu bentuk dari tasaddud yang tidak dibolehkan. Oleh karena itu dalam beribadah, apa yang terbaik? Adwamuha wa in qalla. Khairul a'mal itu adalah adwamuha, yang terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Mana yang lebih elok? Sekali duduk subuh esok, selesai 3 juz. Sekali duduk subuh esok. Tu tidak tahu suaja Quran dola kecuali bulan depan. Ini selesai 3 juz sudah. Itu tidak lebih baik daripada 2 halaman, 3 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Kok tiba ngantuk lolok. Nyoko di pasun jo baca Quran tu ngantuk dia, tapi apa tu sabui. Adwa muha, terus caklah sehalaman, tapi tawi tiap pagi, tiap maghrib. Itu jauh lebih baik. Apa itu? Dia tidak putus kontak dengan Rabb-Nya. Tidak ada saat di mana dia putus hubungan dengan Allah. Terusnya Quran itu kan surat cinta dari Allah. Surat cinta kok ada diulang-ulang. Karena Allah tentu isi kayaknya berulang juga balik baca. Kalau benar kita sebagai orang beriman yang cinta Allah, mustahil kita tidak mencintai Qurannya. Maka salah seorang dari ulama pada masa dulu mengatakan, kalau iman seseorang itu benar, la yashba' minal Quran. Kalau iman seseorang itu benar, dia tidak akan pernah merasa puas dan kenyang dengan Al-Quran. Adwa muha
wa in qalla. Maka dilaranglah pada poin yang ketiga ini kita untuk bersifat ghulu dan tasaddud. Ada banyak riwayat yang terkait dengan itu. Ada juga ayat Al-Qur'anul Karim, Allah memanggil langsung ahlul kitab. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu dalam beragama kalian. Jangan ghulu. Dalam hadis Nabi juga mengatakan, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Celaka orang yang melampaui batas, celaka orang yang ghulu, celaka orang yang tasaddud. Kalau Nabi bilang celaka itu punya Allah. Bahkan Nabi juga mengatakan, sesungguhnya binasanya umat-umat terdahulu karena mereka ghulu. Salah satu dari ghulunya adalah ghulu berlebih-lebihan kepada para nabi mereka. Mereka tidak lagi menempatkan mereka sebagai nabi, tapi mereka sudah menaikkan peringkat nabi itu tidak lagi sebagai manusia biasa, tapi sudah sama dengan Allah. Maka orang Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Orang Yahudi apa katanya? Uzair adalah anak Allah. Ini berlebih-lebihan. Dia tidak lagi menganggap sebagai seorang manusia. Orang Nasara juga bilang Isa ibnullah. Isa adalah anak Allah. Dan itu penyebab mereka hancur, binasa. Datanglah 3 orang yang punya semangat beribadah. Semangat ibadahnya tinggi. Apa nyinya? Iko awak harus berlomba-lomba dalam ibadah katanya. Nabi itu kanlah jamin masuk surga. Berarti awak harus melakukan sesuatu yang kita dapat andalkan nanti itu di hadapan Allah. Datang, baik kau Nabi kata itu. Tapi tidak ada Rasul dia marah. Yang ada adalah Aisyah Ummul Mukminin. Kepada Aisyah lah yang bertiga tadi berbicara, menyampaikan sesuatu. Apa nyinya? Untuk beliau banyak amal waktu. Yang pertama nyinya cenderung nyinya, saya akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Sholat malam tidak lolok. Yang kedua apa nyinya? Dan kan puasa tawinya, tidak akan membukornya, tidak ada air dan untuk membukornya. Nyo dosa banyak amal kurang. Inginlah untuk mengejar kekurangan Tuhan. Tapi dengan cara yang contoh tadi. Iko nak solat malam, tak nak lolok. Ya iko nak puasa, tapi tak lo nak berbuka. Yang ketiga apanya? Dan tak akan berbini adanya. Yang berbini sekarang payah ibadah adanya. Tak nak bini. Nabi pulang disampaikan oleh Aisyah perkara yang bertiga tadi. Langsung naik mimbar Nabi. Kumpulan sahabat naik mimbar. Apa kata Rasul? Ma balu qaumin yaquluna kadza wa kadza. Kok ada orang yang ngomong cedeko-cedekonya hanya sawi Nabi tadi. Nabi adalah sawi bulan-bulan tak sawi dah. Ini dari salah satu dari hikmah dan metode dakwah Nabi yang sangat hikmah. Mengingkari kemungkaran, tak perlu nyobi orang dah. Kau kadang berumum dia masajid kayak sebulan-sebulannya. Tak akan selesai kemungkaran dan tambah sakit hati. Nabi tak menyinggung sedikit pun siapa orangnya. Nya ndak orang dong berlalu dah. Fikrah yang tadi itu salah. Nya orang ada bawa. Yang mendengar yang bercerita tidak ada di bawah. Tapi Nabi hanya bilang, ma balu qaumin yaquluna kadza wa kadza. Lalu Nabi mengatakan, innama ana akhsyakum wa atqakum. Saya ini sungguh lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian dan lebih takut kepada Allah daripada kalian. Tetapi walakinni aqumu wa arqud. Aqumul laila wa arqud. Tapi dayannya Nabi. Dan jago jadi malamnya pilolok jadinya. Wa asumu wa uftir. Dan puasa jadinya.
Tapi ada dan untuk bukanya. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya menikahi banyak wanita. Kan 3 tadi sahabat Nabi ketiga kan? Ya memang 3 itu tujuannya, dorang dari bawah. Lolok dan jago jadanya. Puasa berbuka jadanya. Dan saya menikahi wanita. Lalu Nabi mengatakan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, siapa yang membenci sunnahku berarti bukan golonganku. Maka ndak lolok-lolok salat malam tadi itu ndak sunnah Nabi itu dah. Kan itu artinya kan? Ya Nabi melarang. Itu sudah menjadi bagian dari ghulu wa tasaddud. Jangan bangga lah. Kok tolok seminggunya tu? Ndak lolok-lolok tu. Jangan sudah tusuk lolok bakal panjangan dia je lah. Ndak lo terjaga subuh bagi dia. Maka salah satu dari bentuk maqasid syariah itu, bukti bahwa benar-benar syariat untuk kemaslahatan, dilarang ghulu, dilarang tasaddud, dilarang berlebih-lebihan, melampaui batas. Sesuaikanlah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, ikuti itu, insya Allah mudah dan kita bisa taat sepanjang hayat kita. Tidak akan ada orang yang melampaui itu kecuali dia akan capek sendiri. Pokoknya soal jawab so. Salman dengan Abu Darda itu kawan akrab. Satu ketika dia itu dipersahabatkan oleh Rasul. Kan ada dulu peristiwa persahabatan itu kan, jadi kawan akrab. Udahlah coba dia. Ketemulah Salman ini dengan istrinya Abu Darda. Ketemunya istri Abu Darda, nampak orang yang seperti tidak semangat duit. Aku sendiko kahnya Salman. Tidak semangat duit namanya. Kawan kamu yang bernama Abu Darda tu, nyolakinya tu. Tak perlu dia nak lainnya. Siang puasa, malam salat malam. Siang puasa, malam salat. Tak ada guna dan tak lainnya. Ya kalau suami istri tentu ada acara-acara tertentu kan. Iya enggak? Siang puasa, malam salat. Salman Al-Farisi sengaja untuk bermalam di rumahnya Abu Darda. Sengaja untuk nengok macam apa Abu Darda kan. Iya itu pula bukan mulai lolok jago nak pergi solat. Togak nak pergi ambil uduk, tegang dek Salman. Loloknya alun lain. Agak-agak sajam gitu tu jago togak lolok alun lain. Agak-agak bekok-bekok seperti go malam jam 3 jam 4. Apalah kau nak solat lain. Sampai cerita tu kepada Nabi. Sampai itu kepada Rasul. Apa kata Rasul? Sadaqa Salman. Sadaqa Salman. Topek Salman dunya. Macam itu tu ni. Nyinya kau bola lok jam 10 jam 11 bola le jago le. Maka Nabi mengatakan likulli syai'in haq. Bagi segala sesuatu ada haknya. Matamu ada haknya. Perutmu ada haknya. Istrimu ada haknya. Matu ada hak apa? Lolok. Pawi ada hak apa? Makan. Tapi jalan banyak anu baik hak tu. Karena bila kau tu dah makan. lah kalau lepas berbuka puasa tu, lah nak masuk aku tu isanya lu je maghrib lah. Tu ndak membaik hak nomor itu tu. Itu terlalu pula dalam. Tapi Nabi mengatakan likulli syai'in haq. Dan bagi istrimu ada haknya. Maka dalam beragama itu kalau landak abaikan hak-hak tadi itu hanya dengan alasan ibadah. Jangan-jangan itu sudah menjadi bagian dari ghulu. Tasaddud, melampaui batas, berlebih-lebihan. Tapi lakukanlah sesuai dengan yang dibimbing oleh Nabi kita. Lolok dan jago jalannya. Maka tidurlah
kemudian nanti ambil waktu-waktu yang memang kata Rasul itu yang paling baik. Maka waktu yang paling baik adalah sepertiga pada malam terakhir kita, itu yang paling baik. Kalau diobinja awal malam kok sampai akhir, berarti itu sudah bagian dari gulu. Dan gulu seperti itu dilarang oleh agama. Apa betul? Kok ponek seorang Jawa, ha? Jangan-jangan semangat yang menggebu-gebu di awal, pada akhirnya justru kita jauh dari agama. Masuk akal tuh? Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan, insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita pada poin yang ketiga, bentuk dari kemaslahatan yang ditetapkan oleh Allah agar kita tetap baik dan mendapatkan kemaslahatan. Dilarang kita untuk bersikap ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas lebih dari yang seharusnya.
Karena memang salah satu dari bentuk kesalahan itu terjadi pada saat kita menempatkan sesuatu lebih dari yang seharusnya. Ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan nanti. Mencintai Rasul, wajib hukumnya. Tapi kalau melampaui batas, dalam artian lebih daripada batas yang seharusnya, bisa jadi syirik. Inilah yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Uzair itu dalam catatan sejarah, itu orang alim, hafal dia Taurat itu. Cuma dimatikan dia oleh Allah selama 100 tahun. Dimatikan selama 100 tahun. Hidup lagi. Pas dia hidup kembali, masih seperti seorang pemuda. Orang-orang yang seumur dia udah wafat. Kecuali ada satu nenek-nenek yang sudah sangat tua. Pas nyai duit tadi, baliknya ke kampung, lihat. Dia ngaku sebagai Uzair. Apanya masyarakat kampung tu? Uzair mana loh, kayaknya Uzair lah matinya. 1 tahun yang lalu. Andaknya dah yang tenan Uzair, dia tenan mati dulunya. Ada dalam Al-Quran. Au kallazi marra ala qaryatin. Itu cerita Uzair yang melewat dalam satu kampung. Dimatikan oleh Allah. Sama seperti dia di situ dibahasakan dimatikan memang. Kalau Ashabul Kahfi kan ditidurkan. Tidur selama 309 tahun. Kalau Uzair itu mati, kemudian dihidupkan kembali. Ada seorang nenek-nenek yang sudah sangat tua, yang hidup pada masa Uzair dulu. Apanya ini aja kah? Dan dia paling tua sih kau hanya dan tantu Uzair daninya. Bukan mainnya. Dia tengok ada nenek tu. Iya, tu mau ikut tu dulu Uzair daninya. Nyo beres. Diuji dah, dites dia Taurat karena Uzair tu dulu orang yang hafal Taurat. Diuji sama nenek tadi. Hafal dah. Nenek tu yang bilang, iya ikut Uzair daninya. Nah setelah itulah orang-orang Yahudi mengatakan, ini adalah anak Allah. Itu cerita Uzair itu, sehingga dia dianggap sebagai anak Allah. Yang tidak ada orang lain macam itu. Berarti berlebih-lebihan dalam memuji. Ketika tidak ada orang macam itu, dianggap ini punya kelebihan dan dianggaplah sebagai anak Allah. Kalau Nabi Isa dianggap sebagai anak Allah karena memang dia terlahir tanpa ayah, hanya dengan tiupan ruh yang dilakukan oleh Jibril atas perintah Allah, maka hamillah dia, ibunya Maryam, dan dia lahir dianggap sebagai anak Allah. Ditambah lolenya bisa bercakap dalam bayan. Dalam bayan tu bisa bercerita, saya adalah hamba Allah dan nanti saya akan menjadi Rasulullah, utusan Allah. Ulu pula di situ. Maka Nabi mewanti-wanti betul dalam persoalan ini. Jangan kalian gulu terhadap saya sebagaimana gulunya Yahudi dan Nasrani. Apa dah betul? Ini kau Nabi kau maha? Khawatir nanti semangat gulu terhadap Isa dan Uzair ada pada sahabat. Lalu Nabi mengatakan, ana Abdullah wa ana Rasulullah. Dan gua hamba Allah tapi dan Rasul ianya, tapi tetap sebagai hamba Allah. Maka ucapkanlah oleh kalian abduhu wa rasuluh. Hambanya dan rasulnya. Berarti dia tidak keluar dari status hamba. Itu juga lah sebabnya ketika ayat Isra, subhanallazi asra bi abdihi, ala sampai Nabi itu ke puncak ketinggian, tidak ada lah bertinggi betul lah. Tapi di situ ditegaskan bahwa dia adalah sebagai seorang hamba. Berarti tidak lebih dari seorang hamba, tapi dia adalah Rasul. Innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya saya adalah manusia biasa sama seperti kalian. Yuha ilayya. Diberikan saya wahyu. Tidak boleh melakini lebih dari itu.
Enggak boleh diberikan sifat-sifat ketuhanan pada Nabi kita, karena dia adalah hamba Allah. Enggak boleh dijadikan dia tempat kita meminta, karena dia tak bisa mengabulkan doa. Jangan dianggap ada sesuatu yang terjadi karena kehendak Nabi. Maka ketika ada sahabat yang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Jadi di hadapan Nabi sebut, Masya Allah, apa yang telah dikehendaki oleh Allah, wa syi'ta, dan apa yang kamu kehendaki. Berarti seolah-olah Nabi punya kehendak yang sama dan Allah dalam terjadinya sesuatu. Marah Nabi ketika itu. Apa kata Rasul? Ataj'aluni niddan lillah? Apakah kamu ingin menjadikan saya ini sebagai tandingan bagi Allah? Tak boleh wak sabut dah. Masya Allah wa syi'ta wa sya'a Muhammad. Tak boleh. Tapi kalau ingin disebut juga, jangan pakai huruf waw, tapi pakai summa. Masya Allah summa syi'ta. Apa yang dikehendaki Allah, kemudian itu kan tidak sambung kan. Ini kalau huruf waw itu kedudukannya sama. Kalau summa itu sudah tidak sama. Ada jarak. Dan kita tidak menyamakan kedudukannya dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan Nabi mengatakan tadi, khawatir ada sikap-sikap ulu dari umatnya, dari sahabatnya dan dari umatnya yang menempatkan dia tidak lagi sekedar sebagai Rasul. Ala contoh itu hadis-hadisnya tetap aja ada orang-orang yang ulu terhadap Nabi, yang menempatkan Nabi kita tidak lagi semata-mata sebagai Rasul dan hambanya, tapi sudah diberikan kepadanya sifat-sifat atau unsur-unsur ketuhanan. Dia yang menyembuhkan penyakit, dia yang mengabulkan hajat, dia yang menurunkan hujan. Ada. Dan itu ada pada sebagian selawat yang dibuat-buat oleh orang-orang sufi. Ada beberapa selawat yang redaksinya di dalamnya memang mengarah kepada unsur-unsur kesyirikan. Walaupun kadang mereka membantah itu tidak syirik, karena kita aja yang tidak paham hakikat dari bahasa itu. Tetapi secara zahir lafaz yang ada di situ memang mengarah kepada unsur kesyirikan, dan itu harus berhati-hati. Jadi kalau nak berselawat, baca aja lo selawat yang diajarkan Nabi. Cukupkan yang diajarkan oleh Nabi. Dan itu sangat mudah. Kalau itu yang kita cukupkan untuk diri kita, insya Allah kita terlepas dari semua yang tadi itu. Kok tidak dianggap syirik? Jangan-jangan Allah menganggap syirik esok waktu dihisap. Payah awak mubalik nyala akan dihisap je. Tidak ada saat mubalik. Kalau sudah ujian apa je lah kan? Lebih kumpulan soal lu mah. Tapi kalau lu berkumpulan soal bisa awak apui kan? Ambil tip apui lu, apui. Anda lah habis waktunya dosen atau guru. Tutup buku, kumpulkan. Ala berkumpulan, tidak bisa diubah. Nanti ketika sudah dihisap, tidak ada lagi cerita bagaimana kita meminta ampun. Kok tiba masuk pas dihisap. Kok saudara-saudara zikir dan kalam buat kau hanya selawat dan kalam buat kau syirik kau nyala Ta'ala. Itu apa aja? Sebelum terjadi itu, berhati-hati. Cukupkan dengan yang diajarkan oleh Rasul kita. Karena ketika kita membaca selawat yang diajarkan oleh Nabi kita, jelas orang yang kita taati, nyinyo menyuawa untuk menyebutkan. Kok tidak nam panjang, nam pendek. Banyak nam pendek ajaran Nabi. Dan itu sangat memudahkan kita. Tapi kalau sudah dibuat-buat kita khawatir seperti tadi, dan kita memang dalam persoalan agama selalu tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Ada 2 poin, tapi agak panjang sebenarnya. Gulu itu oleh para ulama ada pada 2 bentuk. Pertama, gulu dalam ibadah. Yang kedua, gulu dalam akidah. Saya singkatkan. Gulu dalam ibadah, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, walaisal muradu man atala bil akmal fil ibadah. Fa innahu minal umuril mahmudah. Yang dimaksud dan gulu dalam beribadah ini bukan pula maksimal dalam menyempurnakan ibadah. Bukan itu maksudnya. Karena menyempurnakan pelaksanaan ibadah
Tentu itu bagus, itu yang dituntut. Balil maksud, yang dimaksud adalah man'ul ifrati al-muaddi ilal malal. Man'ul ifrat, melarang kita untuk berlebihan melampaui batas, al-muaddi ilal malal, yang menggiring kita kepada bermalas-malasan setelah itu. Itu yang dilarang. Kalau kita berupaya untuk memaksimalkan ibadah kita sesuai dengan cara yang diajarkan Nabi, kita buat semaksimal mungkin agar baik. Itu nak apa ya orang? Memang itu yang diajar. Makanya umpamanya dalam membaca ayat, membaca Al-Fatihah, ya kan? Ada tajwidnya. Berupaya untuk membaca itu sebaik mungkin, itu bagus. Itu kan jadi pahala. Jadi bukan ifrat, bukan menuju itu yang dilarang. Tapi adalah ketika kita memaksakan diri melampaui batas yang membuat kita menjadi malas. Yang tidak kata lama macam itu. Nah, maka diberikan beberapa contoh. Contoh dari ifrat, contoh dari gulu dalam ibadah. Takallufus syakhsi minal ibadah fayuaddi ila tarkil afdal. Takalluf, memaksakan diri oleh seseorang dalam ibadahnya yang menggiring dia untuk meninggalkan yang lebih afdal. Dia ndak kene lama solat tahajud dah, tapi ndak jago subuh bekok lah. Ini gulu. Gara-gara dek lama tadi tahajud, abe kok ndak lo jago subuh, lah tabik mutahi bau jago, bau subuh. Mana yang lebih wajib, subuh atau tahajud? Subuh. Ya kan kadang kalau Nabi kan sudah tahajud dulu guling-guling contoh kan, ala syaqil aiman, di rusuknya sebelah kanan. Contohnya Nabi sambil guling-guling. Nabi tu ndak ada lolok. Kalau awak buat macam tu je langsung lolok dah. Apa bolehlah mau jago. Ketika itu tuh setan tu ganggu awak. Cuba jago sejam sebelum azan. Menjelang azan bawa guling-guling. Kalau nak tolak aja lah cuba. Kadang azan tak lengur dulu. Nabi memang melakukan. Nabi membaca kira-kira 50 batasan jarak-jarak 50 ayat menjelang azan kan. Tapi Nabi istirahat sebentar sambil guling. Lalu Nabi mengatakan, mato dan loloknya hati dan tak. Mato dan ya itu lolok hati dan taknya Nabi. Artinya enggak lolok cendawa ada kan? Nah, maka ini satu contoh. Gara-gara yang sunat tinggal yang wajib. Kok tiba kok acara-acara hari besar, pamoy Isra Mi'raj, Maulid Nabi, sebut mah hias sama saji. Hias sama saji, buat bunga apa segala macam, menjalankan azan balik Ndak jadi sembahyang, nyoba bahia sama saji untuk acara tadi. Acara tu entah siapa nyuruh, pas giliran salat balik Atau pas orang salat, serak bantu dia bapa luar badan hanya ndak nikit sembahyang dia. Bekok sembahyang. Mana yang lebih afdal? Meyaknya sama saji untuk acara ndak joleh itu atau memang mengerjakan salat? Bagian dari gulu. Ini berhati-hati dalam persoalan-persoalan seperti ini. Sepele memang. Kadang bawa ngiluang ke awak nyebut macam itu. Tetapi kita menginginkan bagaimana kita memahami agama secara baik, jangan sampai yang wajib tertinggal hanya oleh perkara-perkara yang sunnah. Kalau itu terjadi, berarti sudah menjadi bagian dari gulu. Jadi berani nyobik macam itu, tidak pernah nampak, itu masalah. Tuh singgah di situ masjid, orang nama hias-hias tadinya duduk ada sudut kan? Untuk apa cara rupanya? Kami mengikut acara hari besar malam mengikutnya. Mengundang penceramah di jauh, jadi perlu masjid ini. Tidak tanya sudah tetap, tidak semayang je kau tidak tanya. Cik nak tahu tu je untuk apa masjid ke dihias? Berarti
ada sesuatu yang cara berpikir yang salah dalam persoalan beribadah kita. Undang-undang lah. Pijan gara-gara itu awak meninggalkan yang seharusnya lebih baik untuk kita kerjakan. Ini uang itu sebantu datang namanya sajam balik apa kok oleh. Itu contoh. Apa contoh lain? Al-akhzu bil azimah fi mawdi'ir rukhsah. Al-akhzu bil azimah fi mawdi'ir rukhsah. Tetap bertahan dengan hukum asal pada saat ada rukhsah. Nya musafir pindah anak jamak, ada anak qasar dan zuhur asar. Jadi azimah itu maksudnya adalah hukum asal. Salat zuhur 4 rakaat pada waktunya, salat asar 4 rakaat pada waktunya, itu azimah nomor. Azimah. Sedangkan rukhsah hukum keringanan. Hukum keringanan itu sampai boleh 2. Yang 2 waktu boleh jadi cek. Kini ndak mau ambil rukhsah dah. Tetap ingin bertahan dengan hukum asal. Ternyata itu oleh para ulama itu bagian dari ghulu. Ketika Allah memberikan keringanan bagi kita, kok saparna jamak buat Nabi buat lo dah awak. Kenapa kita tetap bertahan dengan hukum asal, hukum azimah? Nabi saja melakukannya. Oh, lebih afdal salat di tiap waktu. Alun tentu lalunya Nabi. Kalau afdal itu buat Nabi. Nah, jadi bertahan dengan hukum azimah fi mawdi'ir rukhsah. Nabi dengan para sahabat musafir dalam satu perjalanan disuruh Nabi uang berbuka. Tak ada buka dah. Nya Nabi sedia lu berbuka. Dia ambil air Nabi minum ah. Adalah buka hanya. Abau yang dibuka. Ketika itu Nabi mengatakan untuk yang tidak mau, kok tak juga boleh hanya. Ulaikal usah, ulaikal usah, ulaikal usah. 3 kali sebut Nabi. Mereka durhaka, mereka durhaka, mereka durhaka. Kalau tetap juga. Nah, jadi kok umpama awak musafir tu agak-agak payah so kena berpuasa. Elok jam puasa. Ambil keringanan itu. Ambil kemudahan itu. Karena memang Allah menyediakan kemudahan itu bagi kita. Itu Allahnya dia tidak mau mengambil. Itu sedekah Allah untuk kita. Allah gugurkan haknya. Nyo hak Allah dia awak zuhur 4 rakaat. Kini nyo yang menggugurkan. 2 jalan tidak apa orangnya. Karena mengambil rukhsah itu pertanda bahwa kita mengambil kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Karena awak ambil berarti kita tidak menerima yang diberikannya. Tidak boleh payah, tahu anak payah jo. Nah, tetapi dalam persoalan puasa saat safar memang tidak lo harus berbuka. Tidak harus berbuka. Kalau yang pomo musafir pakai mobil pribadi, pakai lo supir boleh kan, ndak lo nyupir dah, ndak ada payah ada kene aja dah, bolehnya puasa, boleh. Tapi ketika memang ada rasa-rasa sulit yang dia hadapi, maka ambillah rukhsah itu, ambil keringanan itu, karena bertahan di atas hukum asal. Pada saat ada rukhsah, dalam kondisi seperti tadi, bisa-bisa itu masuk dalam kategori ghulu wat tasaddud. Kasratul as'ilah wa tafri'at. Banyak-banyak nu tanya untuk hal-hal ndak kene kan ditonyon. Padahal kalau kajonnya dak ibadah lah selesai momo. Kan ndak bertanya je le kau cendeku apa jaga cendeku apa Ustaz. Ndak perlu tanya sono orang. Kalau memperbanyak tanya yang membuat kita menjadi sulit seperti itu, jangan-jangan itu justru adalah bagian dari ghulu. Dan itu tidak juga dibolehkan. Al-bahsu was-su'al min umuril ghaibiyah, ini masuk pada poin yang kedua. Al-waswasah indal ibadah. Waswasah, selalu merasa waswas dalam ibadah.
Mi uduk so ndak selesai je uduk tu. Pada muka lah sudah basuh, tapi ado je soal ado bagian yang alun terpaksa diulang lah balik. Mengulang-ulang contoh tu lah, kita khawatir itu adalah bagian dari waswas asyayatin. Waswasah. Bisikan-bisikan yang ada pada hati. Sehingga labia itu saya baru dua dan selesai. Ulang ya balik. Sama dengan waswas dalam takbiratul ihram. Kadang-kadang membuat kita sangat sulit. Nyoso lunjo selesai takbiratul ihram. Tak ya selesai saudara. Bagian dari waswasah. Khawatir kita. Berhati-hati menyempurnakan ibadah penting. Tapi kalau waswas, nah. Karena tertawa setan nengok kita. Berhasilnya membisik-bisikkan sesuatu. Tu kadang lah papaya no bekok lah nak rukuk imam ya apa jadi je lah tu. Ni mula nak rukuk. Jangan-jangan ketika itu kita justru tidak selesai pula baca itu yang diinginkan oleh setan. Padahal kalau kita takbir dengan keyakinan takbir kita udah niat kita. Solat kita bersama imam kita tahu solat apa yang sudah kita kerjakan, itu sebenarnya sudah cukup. Kadang bertambah lo bagaimana? Sengaja aku niat solat maghrib, namo imamnya ikut bersawit, namo imam itu bagaimana? Ya jangan salah lo bekok ndak itu imam. Nah, kita tahu kita maghrib, ada imam yang kita ikuti, Allahu Akbar, selesai. Itu sudah menjadi bagian dari niat. Tapi kalau sudah was-was, kadang-kadang ndak selesai. Bekok pada akhirnya ketika imam sudah selesai, hampir selesai baca, terburu-buru, Fatihah pun kadang tidak. Bapak banyak salah jadi. Dan ketika tersalah seperti itu yang diinginkan oleh syaitan dalam ibadah kita. Kok bisa salah wa ibadah sadoh? Itu ingin dari syaitan. Itu al-ghulu dalam persoalan ibadah. Tentu akan ada banyak contoh. Yang kedua, ghulu dalam persoalan akidah. Aku agak panjang jangan kini lah ya. Isu. Gulu dalam akidah, karena ini penting sekali. Bisakah terjadi gulu dalam akidah? Bisa. Dan banyak fakta terjadi. Nabi melarang gulu terhadap diri dia. Jangan kalian gulu seperti Yahudi Nasrani. Itu sesungguhnya dalam persoalan akidah. Karena kalau gulu terhadap Nabi melampaui batas, menempatkan Nabi tidak lagi sama seperti manusia biasa yang diberikan wahyu tapi sudah ditempatkan punya unsur-unsur ketuhanan. Itu justru dalam persoalan akidah. Ada banyak contoh nanti bagaimana Imam Al-Khattabi memandang persoalan gulu, bagaimana dia juga punya pandangan tentang orang-orang yang terlalu berpayah-payah dalam mendalami hal-hal yang gaib, sifat-sifat Allah yang harus kita imani sesuai dengan ada yang dalam Al-Quran. Karena dia perkara gaib, tidak mungkin bisa kita logika-logikakan. Tapi berapa banyak orang yang melogika-logikakan sesuatu dalam mengenali Allah, yang membuat mereka pada akhirnya menolak apa yang ditetapkan oleh Allah untuk diri dia. Insya Allah poin ini kita sambung pada pertemuan yang akan datang, biar kita punya waktu untuk berdiskusi. Ya. Iya,
Seperti orang yang di rumah sakit yang barangkali dia tidak ada halangan untuk kena air, tapi payah. Payah itu cenda punya payah, kok lebih saja dihalangan kok. Dia ada contohnya begini. Tidak ada air atau seumpama tidak ada air. Nyado ayu. Ado ayu dulu contoh. Ada sumur. Salah satu dari contoh yang pernah disampaikan oleh Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah. Tapi dihukumkan tidak ada. Ini kok sumur kok ha. Ado ayu, banyak ayu. Cik itulah sumber airnya. Cuma di samping sumur kok ada serigala. Dah apik malu dah. Pai malu awak ke jauh ya. Tunggu-tunggu dak je pai dah. Awak nak solat, kau tu Nabi tayamum. Itu disamakan hukumnya dengan tidak ada air. Atau ada air cuma kehabisan akal untuk mengambil. Dak apik cara boleh. Tali ndak ada, ember ndak ada, segala macam. Awak masuk ke dalam tentu ndak bisa kalau kok lah. Itu ketiadaan dihukumkan sama dengan tidak ada air. Dalam masalah kontemporer, salah satu yang dianalogikan ke situ, yang disamakan dan tidak ada air, inyo sakit. Sendinya di rumah tu ha, ada ayu, tapi ndak ada apik tu ambil ayu nya ndak ada orang seorang di situ. Inyo nak solat. Tunggu-tunggu orang ndak ada. Inyo seorang nak togak ndak bisa, tapi ayu ada. Itu disamakan dengan tidak ada air. Nah, jadi nanti tadi itu contoh apa payahnya tu. Ketika hanya sekadar tidak bisa bergerak untuk berdiri mengambil air, piada orang situ. Ada tutorial tayamum bagi orang sakit, videonya itu bagus ditengok. Itu ambil ayu, kemudian pakai yang semprot-semprot lah. Letak siko tada atau apa segala macam, semprotkan ke tangan bekok tu, ambil apa dua apa kaki kan bisa. Itu bisa kok kalau ada orang. Kalau tidak ada orang. Nah, kalau memang sulit dalam artian tadi itu tidak ada yang dapat membantu dia untuk memudahkan mendapatkan air, berarti dihukumkan sama dengan tidak ada air. Ada orang dan kalau bisa ambil. Ada orang bisa, tapi kok kalau bergerak sikit aja nanti tangannya itu kan cedek-cedek. Kok ha? Atau lope kabel kok tambah bahaya awak ada yang mereka. Ambil tayamum. Nya bakal ndak kan mungkin wak cendiko jadi kan tentu kalau tangan ha bekok kan nya siko kabel-kabel tali-tali segala macam loh ha. Kalau memang dengan berwudu itu akan mengganggu yang tadi, tayamum. Ambil kemudahan. Bisa disamakan dengan tidak ada air. Tapi kalau bisa udah ambil dulu. Ndak mesti pergi ke situ. Nah, yang tadi itulah yang tutorial, saya pernah tengok tutorial tayamum bagi yang sakit kan itu judulnya. Nah, tapi pakai semprot tadi lah, enggak perlu ember dah. Nabi bisa beruduknya dengan satu gelas kecil kan. Awak nampak ya buduknya ayu kene tu. Kadang tu ha bau tiba depan keran tu, berbuka keran gua lalu ha la tu na yu nya baunya cerikonya. Nya yu tu tapi. Bapu banyak mubazir. Padahal Nabi bisa hanya dengan karura, satu apa botol ya pakai mandi macam itu. Adalah Ibnu Umar menyampaikan riwayat itu Nabi berwudu cukup dengan satu karura tadi, satu botol. Ada di antara sahabat yang nyobi dan tidak cukup ada daninya. Bangi Ibnu Umar. Rasulullah belok pada orang cukup ini, orang lain nak cukupnya. Jadi kalau ada nak mata-mata Nabi zaman dahulu ya cendek itu dia sahabat dah sikap. Rasul orang yang jauh lebih baik dari kamu. Cukup dia dengan segitu. Masa kamu tidak cukup katanya. Nah, jadi awak ini kadang lebih banyak, lebih sering mubazirnya. Nah, itu perlu jadi waspadai itu. Perlu berhati-hati.
Saya lolongan dulu ha. Ala siap ambil uduk beko abau putau keran tu. Jangan lo putau habis-habis. Ambo tadi salat zuhur tak jauh dari Arifin Ahmad. Ambo ambil uduk siko ambil uduk. Banyak kan ambo payah yurule kayaknya. Awak lo nang basah dah. Nyabi keran 2 putau ha. Berarti harus ada pengetahuan soal ini disampaikan. Saya ketika berada di Maroko, benar-benar saya tengok mereka itu menghindarkan mubazir. Tidak akan pernah kita temukan mereka duduk berlangsung dari keran. Maka di masjid-masjid yang ada di Maroko, ada beko ember-ember kenek, kadang untuk sabun, ya pakai kutu-kutu di pondok dulu, ada ember-ember kenek, tempat sabun, ada ember itu berderet di situ. Masing-masing mereka ambil air. Saya ember tadi lah tuh, sedekol agak ukuran ember dah. Ambil air, dicarinya tempat duduk di mana dia bisa sambil wudu, situ lainnya duduk. Selesai dengan 1 ember. Adulah sekali nampak pakai keran. Kosong Indonesia. Sangko merokok, aduh, justru merokok, duduk pakai tengok kosan kawan awak ke sana. Orang Indonesia aja. Jadi ada pembinaan itu untuk mereka sedari kecil. Bagaimana tidak mubazir? Karena Nabi memang melarang. Jangan mubazir saat berwudu, bertahara, meskipun kalian ambil wudu di pinggir sungai. Ambil wudu di pinggir sungai, kok mubazir wak berkurang ayo tu? Enggak kan? Apa dia larang dek Nabi? Berarti yang dilarang itu adalah sikap. Sikap mubazir. Jangan kalau mubazir, meskipun kalau beruduk di pinggir sungai. Aku wak basan, no, banyak-banyak ayu dulu ke muka, tidak akan berkurang ayu sungai. Tapi sikap tabzir ada di situ. Dan sikap itulah yang disukai syaitan itu. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Yang mubazir itu adalah kawannya syaitan. Ya syaitan ingin memperbanyak kawan. Nah, maka hindari hal-hal yang seperti itu. Jadi balik ya ke yang tadi kira-kira seperti itu. Nah, yang dalam pesawat, kalau sekiranya memang di situ ada debu, kita di situ ada debu, memang itu dijadikan solusi kadang oleh sebahagian. Itu kau menolak akan mencair. Walaupun sebenarnya dalam pesawat solusinya tidak tayamum. Karena ada tempat duduk. Ambil duduk. Cuma ada juga rahasia, apa dek sering jamaah Indonesia dianjurkan bertayamum. Dek nanti hadir itu ya. Nya sekali masuk seorang doa ya ke toilet pesawat tu, banjir langsung sampai no. Awak jadi solat apa? Di bela beko udah dalam pesawat tayamum saja. Ya ada ayunya. Saya kalau dalam pesawat dari Saudi ke sini apa, enggak pernah tayamum. Masuk ada air. Tapi kalau lagi giliran ada banyak jamaah umroh atau ada nanti dalam musim haji, dek nanti ada itu ya. Sekali masuk seorang pertama waktu itu lama, nang kedua basah kali banjir sampai ke bawah. Karena menggunakan air terlalu banyak. Jadi kalau tidak perlu tayamum jangan tayamum. Kalau memang diharuskan tayamum, ya barangkali itu bisa menjadi solusi. Mudah-mudahan itu sebagai sesuatu yang sah. Tapi dalam mazhab Imam Malik itu tidak bisa. Karena yang dalam mazhab Imam Malik, kok di dinding cedoko tidak bisa. Yang dimaksud dengan kan fa'il lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Sa'idan itu jumhur menafsirkannya turaban tahiran, debu yang suci. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik itu kecenderungan mereka memaknai itu dengan batu asli. Batu yang ndak alun-ado campur tangan manusia. Bawa dalam sungai ambil batu itu yang bisa loh. Maka kawan-kawan orang-orang Maroko kalau musafir dalam tas ada batu. Kalau nanti ingin bertayamum, batu dulu di kolon dah. Masuk ke masjid-masjid Maroko, pergi jalan sekali masuk ke Maroko. Tengok, masuk ada masjid. Dalam masjid itu ada batu. Dan pertama nampak ini kok sangko pula untuk boleh lapiok jangan tabang ada angin tak batu sendiri kan. Tanya untuk apa batu aja? Kasan untuk tayamum.
Jadi ketika ada nanti mereka ingin bertayamum, ndak pai kalau uncai dapur, nengok mana batunya dalam masjid. Ada pai ke baturu, ada cina-cina kondek baturu, kemudian dia bertayamum. Mereka kan menggunakan mazhab Maliki. Yang kawasan Mediterania itu kebanyakan mereka menggunakan mazhab Maliki. Yang salah satu masalah ada pada tayamum yang agak berbeda dengan mazhab yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Lewat jam 8. Apa? I'tikaf. I'tikaf itu al-muqsu lil ibadah fil masjid. Itu definisi i'tikaf. Berdiam diri di dalam masjid, tujuannya untuk beribadah. Itu. Kalau berdiam diri dalam masjid untuk lolok mama, anda etikaf ini lolok ini. Mau di rumah deh. Atau berdiam diri di satu tempat untuk beribadah tapi tidak masjid. Tidak juga bisa dah. Berapa lamanya? Ini yang diberikan penjelasan oleh para ulama. Ada yang bilang sehari semalam, ada yang bilang semalam pun tidak apa-apa, ada yang bilang sebentar. Masuk masjid, salat zuhur, tidak jadu kojo, serumah makanlah sudah, baca Quran, niatkan i'tikaf sampai asar. Bisa. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena i'tikaf itu ibadah, satu bentuk ibadah, kita yang menetapkan diri kita untuk berada di masjid. Nah, tetapi kalau nanti sudah berhubungan dengan 10 akhir Ramadan, itu kan ada fikihnya. Berarti i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Gimana kalau hanya 9 hari? Nah, berarti 9 hari tidak sesuai sunnah Nabi 10. Tapi boleh, tapi tidak bisa sabu i'tikaf 10 Ramadan lah. Yang 9-nya. Atau dan siang tak bisa dosanya banyak kojonya. Malam je dan bisanya. I'tikaf lah malam doh. Eloknya doh. Nya Lailatul Qadar malam. Tapi kalau ingin disebut sebagai i'tikaf 10 terakhir dengan jauh tadi, tak bisa. Tak sesuai jo sunnah. Nya kalau yang sesuai sunnah 10 i'tikaf itu masuk pada awal malam hari pertamanya itu. Umpama lah selesai 20 Ramadan. Hari ke-21 20 besok 21 malam maghribnya itu maghrib itu berarti dia harus masuk. Keluar nanti subuhnya setelah di subuh Idul Fitri. Itu yang sunnahnya. Kalau sudah terkait dengan itu berarti ada aturan-aturan yang ada yang bernazar. Saya bernazar i'tikaf sehari semalam, berarti nazarnya harus sehari semalam. Dibuat ada i'tikaf sehari malam kalau lah selesai belum nazarnya. Belum, karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Tetapi dalam bentuk amal-amal sunnah biasa, ada orang ingin berniat i'tikaf dari zuhur sampai asar. Ulama membolehkan, tidak ada masalah. Karena dia sekarang sedang berniat untuk berbuat baik. Mudah-mudahan selama i'tikafnya sampai asar itu ada banyak ibadah yang dia lakukan. Baca Quran, zikir, dan lain sebagainya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada juga? Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa-bahasa yang memang tidak bertentangan dengan syariat itu tidak ada masalah. Karena tidak dibatasi bahasa pujian kita itu dengan bahasa-bahasa yang sudah ada. Boleh. Ibnu Hajar pun mengatakan seperti itu. Ada dalam bentuk ucapan, zikir yang di situ kita memuji Allah dan juga memuji Rasul dalam batasan-batasan yang sesuai dengan syar'i, tidak ada ucapan-ucapan yang menyimpang, maka insya Allah itu tidak mengapa. Cuma yang kadang yang terjadi adalah dalam beberapa redaksi yang kita baca, kalau seandainya kita baca memang
menggiring kepada sesuatu yang bisa bersifat ghulu. Dengan dibuatkannya satu bentuk selawat kepada Nabi, harus pula diyakini bahwa itu bukan dibuat oleh manusia, itu benar-benar sebagai sesuatu yang syariat. Kadang-kadang diyakini pula itu ditalkinkan oleh Nabi kepada dia saat dia mimpi. Berarti dia sudah menambah-nambah sesuatu dalam syariat. Berarti nyonya nonton turunnya. Ndak lo boleh baca rodo kalau ndak sampai sanad kenyo. Selawat tadi tu. Dibaca nanti sekian ribu kali, ikut khasiatnya. Dijadikan sebagai sebuah ibadah, baca pagi, baca sore. Kalau zikir pagi, zikir sore diajar Nabi ada kan? Itu aja kita baca, itu sudah cukup. Maka yang ghulu itu nanti bisa terjadi pada pemanfaatannya dalam bentuk dianggap sebagai sebuah anjuran syariat, ada khasiatnya dalam jumlah tertentu, harus didapatkan melalui sanad dan lain sebagainya. Nah itu mungkin yang kita harus berhati-hati. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan. Sekarang kalau umpamanya ada satu redaksi yang dibuatkan oleh orang tertentu, harus kita baca ini pagi 1000 kali setelah subuh, sore nanti 1000 kali. Satu aja pertanyaannya, siapa yang sedang kita taati saat membaca itu? Siapa? Nabi kah? Atau yang membuat selawat tadi? Mustahil kita sedang mentaati Rasul kita. Karena Rasul kita tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Oh, kok kan pujian-pujian elok-elok. Pujilah Rasul kita. Tapi jangan jadikan sebagai satu ketentuan dalam beribadah, menjadi satu aturan tertentu, ada waktunya, ada jumlahnya, ada khasiatnya. Jadi kok nak kayo ada zikir. Kalaulah memang zikir itu buat orang kayo, tidak ada orang zikir dunia kan? Orang nak kayo saudara. Membahayu pun mendapatkan zikir itu amur. Jadi kita jangan bodoh dalam beragama. Kita harus cerdas dalam beragama. Ketika semua yang kita lakukan, kita berupaya secara maksimal untuk mendapatkannya dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu yang harus kita lakukan. Kadang-kadang diikutkan dengan ada satu selawat, entah apa nama selawat dosa, harus diyakini karena pengarangnya itu mengatakan bahwa dia mendapatkan selawat itu dari sebuah lembaran yang turun dari langit. Jadi kalau dapat itu harus diyakini kalau itu bukan dari manusia. Itu dari siapa ya? Dari Allah. Jibril membayarnya selawat itu. Sangka Nabi tidak beda dengan belakangnya. Sini mungkin bisa menjadi gulu. Kalau sudah sampai seperti itu. Tapi untuk memuji Rasul kita dengan bahasa-bahasa yang kita sampaikan tidak bertentangan dengan syariat, meskipun tidak ada dari Nabi, bisa. Walaupun pakai bahasa awak. Tetapi bahasanya sesuai dengan syariat. Tidak melebih-lebihkan, tidak melampaui batas, tidak menempatkan Rasul lebih dari sebagai seorang Rasul, apalagi memberikan sifat-sifat ketuhanan yang ada hanya untuk Allah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kadang-kadang terjadi pada sebahagian, entah disadari atau tidak. Cuma memang ketika kita mencoba untuk memberikan kritikan seperti itu, sering dianggap kita yang tidak mengerti bahasa itu. Ustaz tidak paham Ustaz bahasa yang dulunya. Itu tidak ada sirik dulunya. Itu bahasa sastra yang mendalam, pujian untuk Nabi. Ini tidak inyo aja paham sastra kan? Yang lain banyak yang pahamnya kan. Nah, akan tetap dipertahankan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu hati kita untuk semangat belajar, untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang benar,
dan diberikannya semangat untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.